komponen peta diantaranya adalah satu, judul peta. Peta harus diberikan judul atau identitas yang mencerminkan isi peta. Pada umumnya, judul peta diletakkan di bagian atas, tengah, dan di luar garis tepi. Ukuran huruf untuk judul sesuaikan dengan besarnya sebuah peta. Yang kedua, mata angin atau petunjuk arah. Mata angin harus dicantumkan dalam peta untuk mengetahui sebuah arah utara, selatan, barat, dan timur pada peta. Skala peta. Skala peta adalah suatu komponen yang sangat penting dalam peta karena fungsinya untuk menunjukkan perbandingan antara jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Skala peta dibagi menjadi 3, skala angka, skala garis, dan skala verbal. Skala angka misalnya 1 berbanding 2.500.000. Artinya setiap 1 cm jarak dalam peta sama dengan 25 km satuan jarak sebenarnya. Skala garis atau grafis. Skala ini dibuat dalam bentuk garis horizontal yang memiliki panjang tertentu dan tiap ruas berukuran 1 cm atau lebih untuk mewakili jarak tertentu yang diinginkan oleh si pembuat peta. Skala verbal yaitu skala yang ditulis dengan kata-kata. Berikutnya komponen peta berikutnya adalah simbol. Pada peta umum, simbol-simbol yang dipakai sifatnya tetap. Misalnya simbol kota, ibu kota negara, jalan kereta api, dan sungai. Adapun peta tematik, simbol-simbol yang dipakai memiliki sebuah ketentuan-ketentuan menurut temanya. Secara umum, simbol dibedakan menjadi 4 kelompok, yakni simbol titik, simbol garis, wilayah atau area, dan warna. Jenis-jenis peta antara lain simbol titik digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. Simbol garis digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Simbol area digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu. Kemudian simbol aliran digunakan untuk menyatakan alur atau graf. Simbol batang digunakan untuk menyatakan suatu harga atau dibandingkan dengan harga atau nilai lainnya. Simbol lingkaran digunakan untuk menyatakan kuantitas atau jumlah dalam bentuk persentase. Dan yang terakhir, simbol bola digunakan untuk menyatakan volume. Makin besar simbol bola menunjukkan volume semakin besar, dan sebaliknya makin kecil simbol bola berarti volume semakin kecil. Legenda. Legenda adalah menjadi kunci untuk membaca peta karena berisikan keterangan simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Legenda biasanya diletakkan di bagian kiri atau kanan peta di sebelah dalam garis tepi. Dan yang keenam, warna peta. Warna peta digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek yang ada di permukaan bumi, memberi kualitas atau kuantitas simbol di peta. Dan untuk keperluan estetika peta, warna simbol dalam peta terdiri dari 8 warna, yaitu warna hijau, menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Warna merah menunjukkan jalan kereta api atau gunung aktif. Warna merah sering dijumpai di peta suatu provinsi ya. Warna hijau muda menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian antara 200 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Kemudian warna kuning. Warna kuning menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian antara 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Warna coklat muda menunjukkan daerah yang mempunyai ketinggian antara 1000 sampai 1500 meter dari permukaan laut. Warna coklat menunjukkan daerah yang mempunyai ketinggian lebih dari 1500 meter di atas permukaan air laut. Warna biru keputihan ini menunjukkan warna kenampakan perairan. Warna biru keputihan menunjukkan wilayah perairan yang kedalamannya kurang dari 200 meter. Bentuk muka bumi dasar laut di wilayah ini didominasi oleh bentuk lereng yang relatif landai. Zona di wilayah ini disebut dengan zona neritik. Warna biru muda menunjukkan wilayah perairan laut yang mempunyai kedalaman antara 200 sampai 2000 meter. Warna biru
menunjukkan wilayah perairan laut dengan kedalaman lebih dari 2000 meter. Garis astronomis terdiri atas garis lintang dan garis bujur. Garis ini berguna untuk mengetahui sebuah posisi absolut suatu objek pada peta utama. Tanda-tanda koordinat garis-garis astronomis umumnya digambarkan dengan sebuah garis tepi pendek memotong garis tepi. Garis tepi. Garis ini adalah sebuah garis untuk membatasi ruang peta, umumnya berbentuk persegi 4. Sumber peta. Sumber peta perlu dicantumkan untuk meyakinkan si pengguna bahwa peta tersebut berasal dari instansi atau lembaga yang berkompeten dalam pembuatan peta. Tahun pembuatan. Tahun pembuatan peta berguna untuk mengetahui waktu peta itu dibuat. Tahun pembuatan peta ini juga penting untuk dicantumkan, khususnya pada peta yang sifatnya atau yang sifat datanya selalu mengalami perubahan. Berikutnya 11. Inset adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Inset ada beberapa macam. Ada inset penunjuk lokasi yang berfungsi menunjukkan letak dari daerah yang belum dikenali. Inset penjelas yang berfungsi untuk memperbesar daerah yang dianggap penting. Dan yang ketiga, inset penyambung, yaitu berfungsi untuk menyambung daerah yang terpotong di peta utama. 12. Tipe huruf lettering berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada. Macam-macam penggunaan lettering, misalkan untuk objek hipsografi, ditulis dengan huruf tegak, kemudian objek hidrografi ditulis dengan huruf miring. 13. Garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis yang melintang dari arah barat ke timur atau dari timur ke barat. Garis bujur adalah garis yang membujur dari arah utara ke selatan atau selatan utara.